Sudah pukul 4, kata Haji Junaidi sambil menarik arloji yang sudah lama diagak-agaknya akan mengeluarkan dia. Betul, pendek benar hari rasanya di rumah Haji ini, kata Surya. Akan tetapi, sungguh, sudah sehari-harian saya di sini, sudah patut saya berangsur-angsur ke kota sekarang. Ia mendekati meja lalu mengambil sebuah serutu dari tempatnya. Api-api pun digoreskannya. Ketika hendak membakar ujung rokok itu, ia pun berkata pula dengan manis, "Terima kasih Haji, sampaikan salamku kepada seisi rumah. Aku mohon diri hendak pulang." Ia memandang arah ke pintu. "Lekas amat, tetapi tunggu dahulu," kata tuan rumah sambil membuka pintu dan masuk ke dalam. Sejurus antaranya ia berbalik ke serambi kembali lalu turun ke halaman mengiringkan mantri kabupaten itu. Dan Surya berjalan lambat-lambat, sekali-sekali menoleh juga ke belakang dan memandang ke rumah itu dengan tajam dan tenang. Seakan-akan amat berat hatinya hendak beringsut dari situ. Dan cakapnya pun tidak berkeputusan, ada-ada saja yang akan ditanyakan kepada orang yang menurunkan tumitnya. Seolah-olah apa yang tumbuh di halaman itu mendatangkan minat kepadanya. Akan tetapi matanya melayang juga ke pintu, ke jendela, bahkan ke segenap bagian rumah yang indah itu. Sementara itu, seorang bujang sudah berlari-lari ke jalan raya akan mencari kendaraan. Sesampai ke muka pintu gerbang, Surya tegak berdiri dan berpaling ke belakang seraya mengembuskan asap serutunya lambat-lambat dengan menggeroncongkan kedua bibirnya. Tiba-tiba mukanya berseri-seri dan matanya bersinar-sinar kegirangan. Ia tersenyum manis sambil memandang jauh-jauh arah ke sudut rumah itu. "Jangan lupa pesanku tadi Haji," katanya seraya tegak menampan. "Apa gerangan, Juragan?" kata Haji Junaidi dengan agak terkejut. "Pesan apa, Juragan?" "Pelupa benar Haji, coba pikirkan benar-benar." Ia tersenyum pula tetapi lebih dimaniskan lagi dan pandang jauh itu pun bertambah gairah rupanya. Mau tak mau Haji Junaidi menoleh pula ke belakang ke arah pandangan mantri itu, maka kelihatan olehnya Fatimah, anaknya, berdiri dekat ibunya di balik batang pohon jambu mawar. Darah Haji Junaidi tersirap dan ia pun menundukkan kepalanya. Sebuah oto berhenti di jalan raya dekat mereka itu. "Nah, selamat tinggal," kata Surya seraya melangkah ke dekat pintu kendaraan itu. "Dan masih lupa Haji, burung tadi." Dan ia pun menoleh ke belakang pula. "Burung," kata Haji Junaidi seraya mengangkatkan kepalanya. Sebagai bangun dari mimpi, "Nanti saya suruh antarkan ke kota bersama-sama dengan barang lain-lain, oleh-oleh bagi anak-anak Juragan. Lain daripada memelihara burung, saya gemar pula akan kesenian kita, yaitu kesenian Sunda asli," kata Surya. "Apa maksud Juragan?" tanya Haji Junaidi dengan rasa cemburu dan mulai kesal. "Sayang, saya tak dapat lama-lama di sini, tak sempat meminta kepada Haji akan mengadakan tari-tarian, gadis-gadis, tari kupu-kupu misalnya, dan anak Haji tentu suka juga akan kesenian itu bukan?" Merah muka Haji itu tertusuk hatinya, akan tetapi ia dapat juga tersenyum sedikit, walau serupa orang sakit gigi sekalipun. "Agama telah mendesak kesukaan Juragan itu," katanya. "Dan ya, burung itu nanti saya suruh antarkan." "Terima kasih," kata Surya sambil tersenyum sakit gigi pula dan masuk ke dalam oto. "Dan sekali lagi sampaikan salam dan terima kasihku kepada Juragan istri dan ke kota, sopir," kata Surya. Oto itu pun berlari dengan kencangnya. "Ah," ujar Surya di dalam hatinya dengan kesal. "Mengapa aku pelupa benar? Ada kesempatan baik tadi akan pergi ke belakang, akan memeriksa persemaiannya.
Kalau teringat olehku, tentu tak segan-segan aku ke sana. Boleh melihat wajah gadis itu dekat-dekat. Memang cantik parasnya. Cepat sedikit sopir, katanya keras-keras. Hari sudah petang benar. Mula-mula terpekur, tetapi tiba-tiba gelak terbahak Haji Junaidi memikirkan perangai mantri itu. Sambil menurunkan oto itu dengan matanya, ia pun berkata di dalam hatinya, "Benar kiranya," bisik desus orang di kota. "Patut banyak orang yang memberi ingat kepadaku supaya jangan berkenalan dengan dia." Tak salah peringatan itu. Memang ia gila hormat, sombong, dan perkataannya meninggi saja. Anaknya di sekolah menak dan di HIS, katanya boleh jadi, tetapi mungkinkah dia sendiri yang menanggung biaya sekolah anak-anak itu? Berapa besar gaji seorang menteri kabupaten? Congkak, berkata-kata dengan orang tua, tak berbahasa sedikit juga. Ia berjalan lambat-lambat masuk ke pekarangan. Kalau saya teruskan dongeng naik pangkat bahwa ia patut jadi dewedana itu, niscaya sombongnya. Dan di tangga Serambi ia disambut oleh Nyai Salamah, istrinya, dengan perkataan ini. Baik betul hati juragan menteri itu. Sudi ia sehari-hari bertamu di rumah kita. Ya, kata Haji Junaidi dengan cepat, seraya mengangkatkan kepalanya. Ya, baik hatinya. Mana Fatimah? Saya lihat ia ada di sini tadi. Ke belakang, dan awak pun sangat memuliakan dia. Juragan Patih datang kemari, tidak dihidangi makanan seperti itu, benar? Juragan Patih lain, dia sudah kerap kali datang kemari, sahabat lama. Tapi mantri tadi itu sahabat baru, sahut si suami dengan tersenyum masam. Menjamu Surya dengan cara yang agak berlebih-lebihan itu akan membalaskan sakit hatinya dengan halus kepadanya, karena ia tempo hari diterimanya di kantor dengan angkuh saja. Sebab itu, katanya pula kepada istrinya, masukkan buah-buahan yang saya suruh panjat tadi ke dalam keranjang. Pilih yang besar-besar dan bagus-bagus. Bungkus ikan mas itu baik-baik, suruh antarkan sekaliannya kepada Dadang bersama-sama dengan burung itu ke rumahnya. Memelihara burung pun suka pula ia rupanya, kata Nyai Salamah. Ketika ia hendak naik oto, tak lupa ia mengingatkan burung itu kepada awak, bukan? Kau dengar? Jelas kedengaran sampai kemari. Saya berdiri di balik pohon itu. Oh, memang ia gemar memelihara burung, kata Haji Junaidi, seraya naik ke atas rumah dengan istrinya itu. Tetapi apakah arti pandangannya? Apakah maksud peringatannya tadi itu? Pikirnya ketika istrinya sudah masuk ke dalam. Tiba-tiba perkara itu dipertalikannya dengan perkataan mantri itu ketika tersebut bahwa Fatimah belum bertunangan lagi. Dengan lakunya mencela dan mencerca Qasim, dengan gayanya menceritakan bahwa anaknya Abdul Halim sudah berhubungan dengan gadis murid sekolah guru itu. Kalau Surya bersangka bahwa Haji Junaidi ada berniat hendak menerima Qasim jadi menantunya, lalu diingatkannya jangan ada yang lebih baik, yaitu anaknya. Apakah sebabnya? Maka dikatakannya pula dengan congkak dan pongah bahwa Abdul Halim sudah dalam rundingan dengan anak wadana. Ada yang lebih patut, katanya. Apakah maksudnya? Air muka Haji Junaidi sekonyong-konyong pucat pula. Ia membulatkan tinjunya, menggertakkan gerahamnya, sedang matanya berapi-api rupanya. Dia gemar akan tari, jadi dia akan... Oh tidak, demikian keluar dari mulutnya yang bulat. Tidak sekali-kali. Tidak apa, Kakang? Tanya istrinya yang datang ke Serambi pula dari ruang tengah dengan heran. Dan bertambah heran lagi demi dilihatnya warna muka suaminya berubah-ubah. Tidak jadi dikirimkan barang-barang itu? Bukan, melainkan laka suruh antarkan. Sudah kau siapkan? Bagus, benar, kata Haji Junaidi dengan cepat.
dan akan menghilangkan perasaan hati yang terbayang di mukanya. Ia pun segera berjalan ke dalam. Siang berebut dengan senja, matahari tiada kelihatan lagi, hanya cahayanya yang kuning emas masih mengalimantang di langit yang berawan menyisik ikan dan di puncak gunung. Ketika itu sedang ayam berangsur-angsur masuk ke dalam kandangnya, sedang orang yang suka makan-makan angin petang berjalan-jalan di lorong dengan perlahan-lahan, sambil berunding-runding kecil dengan temannya atau istrinya yang ada di sisinya. Surya duduk dengan Jubaidah di beranda rumahnya yang agak kelindungan dari jalan raya oleh pohon-pohonan dan bunga-bungaan. Dua orang anak yang sebagai merpati dua sejoli bermain-main di halaman, berjalan-jalan di antara pokok-pokok bunga yang tengah berkembangan. Bagaimana segarnya bunga-bunga itu kena hawa senja yang sudah mulai sejuk. Begitu pula rupanya seri rupa kedua anak itu, seri keelokan, seri kesehatan, dan seri keriangan. Ketiga-tiganya berpadu menjadi satu dan membayang kepada pakaian sederhana yang lekat rapih di badannya. Seorang hanya bercelana pendek daripada kain bambu biru dan berkemeja putih. Seorang lagi berbaju gaun agak pendek terbuat dari kain cita yang berbunga-bunga kemerahan. Tetapi sungguh pun demikian, bukan kepalang manis paras mereka itu, jangankan ibunya. Orang lalu lintas pun, terutama yang tiada beranak dan ingin hendak mempunyai anak, tiada puas-puas matanya memandangi kedua anak yang molek dan sehat itu. Bagai musik yang merdu di telinganya, bunyi tutur katanya yang keluar dengan seada-adanya, bagai bunyi genderang tertawanya yang berderai-derai. Jubaidah sementara duduk di kursi beranda muka itu, tiada pernah lengah daripada memperhatikan Saleh dan Aminah. Tiada pernah kedua anak itu luput dari ingatannya, meskipun ia sedang berhadapan dengan suaminya. Pada air mukanya yang tenang, pada sinar matanya yang jernih, bersih sekali-sekali kelihatan bayangan semangatnya, yaitu apabila lama-lama ia menentang wajah buah hatinya itu. Sekali-sekali suram wajahnya, kabur pemandangannya karena disaputi oleh perasaan yang mengencangkan jalan darahnya dan mengganggu arah pikirannya. Berlainan benar perasaannya dengan perasaan yang terlukis dalam warna muka suaminya. Surya amat riang, gelak senyum selalu bermain di bibirnya, gerak-gerik badannya menggambarkan kesenangan hatinya. Pikiran susah tak ada padanya, senang sentosa semata-mata, oleh karena pikirannya dewasa itu sedang dibuaikan angan-angan tinggi. Sedikit pun tiada kelihatan olehnya kabut yang menyaputi wajah Jubaidah sebentar-sebentar. Sedikit pun tiada diacuhkannya kedua anaknya yang bermain-main di halaman itu. Asap rokoknya mengepul dan bergelung-gelung ke udara. Tutur katanya bagai bunyi merendang kacang, gembira dan riang. Sudah kau periksa kiriman Haji Junaidi tadi, Eda? Apa? Mangga, jeruk, besar-besar dan masak-masak sekaliannya, bukan? Sungguh segan benar dia kepada Akang. Disambutnya kedatangan Akang dengan kiriman itu. Kalau Amtenar pergi ke desa, tentu demikian diperbuat orang, kata Jubaidah dengan perlahan-lahan sambil mencibir. Akan tetapi hal itu tiada kelihatan oleh Surya yang mengalaikan kepalanya ke sandaran kursi dan memandang ke loteng. Apalagi hari sudah gelap pula. Sesudah berkata demikian, Jubaidah pun menjulurkan kepalanya ke depan dan berseru dengan lemah lembut dan manis. "Aleh, sudah gelap. Anak bawa adikmu masuk. Ena, cuci kaki dan tanganmu. Masuklah. Ingat baik-baik apa kerjamu lagi." "Oh iya, Mak, menghafal.
sahut kedua anak yang dipanggil itu sekaligus, dan sebentar itu jua mereka itu pun berlari-lari ke belakang dengan riang. "Ya, sesudah sembahyang," katanya. Di dapur dalam rumah sudah terpasang lampu, tetapi di serambi tempat kedua suami istri duduk itu tiada boleh diterangi oleh Jubaidah. "Tak usah, tak perlu," katanya kepada babunya yang datang hendak memasang lampu di situ, dan ia pun bangkit dari kursinya hendak pergi mengambil air sembahyang. Karena waktu maghrib sudah tiba, tabuh pada tiap-tiap pelanggar sudah lama bersahut-sahutan dengan gemuruh. Ia harus jadi imam anak-anaknya, akan tetapi sebab Surya meneruskan perkataannya dan memandang kepadanya seakan-akan hendak menahan diri, dengan hati berat ia pun duduk pula. "Dan burung itu, Edah?" kata suaminya. "Wah, bukan main bagusnya, sepasang benar dengan burung kita. Tak kuperhatikan bunyinya tadi, mula-mula dipersuakan dengan burung lama. Betapa angguknya, betapa pula geleseknya, sambil mengembangkan bulu tengkuknya yang berintik-rintik tebal itu." Kata Haji Junaidi, burung itu burung aduan, sengaja dibelinya untuk Akang, karena ia tahu bahwa Akang suka memelihara burung ketitiran. Mahal dibelinya, karena baik khasiatnya. Ketitiran itu dinamai oleh yang punya, si Dingin, sebab selama ia di tangan orang itu, sejuk hawa dalam rumahnya dan murah rezekinya. Bahkan belum sampai lagi ke tangan kita, Haji Junaidi sudah menduga bahwa Akang tentu akan jadi bedana. "Akang, kalau begitu mengapa dijualnya?" tanya Jubaidah dengan kurang percaya dan agak gelisah. "Karena dikatakan oleh Haji Junaidi, si Dingin itu untuk mantri kabupaten, untuk Akang. Tambahan pula engkau maklum berapa besar pengaruh uang." "Ya, uang," kata Jubaidah mengulang perkataan suaminya yang akhir itu, seraya memperbaiki kedudukannya. "Pengaruh uang." Sudah bergerak-gerak bibirnya hendak merentang panjang perkara uang itu, sebab sangat berhubungan rapat dengan perasaan yang selalu menggelisahkan dia. Akan tetapi rupanya desakan hatinya itu masih dapat ditahannya. Daripada gelagat Surya berkata-kata dapat diketahuinya bahwa banyak lagi hal yang akan dipaparkannya. Sebab sementara Jubaidah tertegun itu, Surya berkata pula dengan nafsunya, "Jadi dengan kemurahan Haji Junaidi itu, si Dingin sudah ada di dalam tangan kita. Sudah ada teman burung kita yang tak kurang pula tuahnya. Mudah-mudahan berkat khasiat kedua ekor burung itu tercapai segala cita-citaku." "Apa cita-cita Akang?" tanya Jubaidah dengan tiba-tiba, agak berdebar hatinya seolah-olah akan mendengar sesuatu yang tiada diingininya. "Dengar, Edah," kata Surya seraya memandang ke muka istrinya, yang suram nampaknya pada bayangan lampu dari dalam. "Haji Junaidi yang pemurah itu kaya, banyak hartanya, senang hidupnya Akang lihat. Anak beranak sentosa, ya dia ada beranak seorang gadis yang telah remaja." "Jadi bagaimana Akang itu?" tanya Jubaidah dengan tersenyum masam. Kata bapaknya, gadis itu ada bersekolah, sekarang mengaji. Betul ia anak desa, tetapi saya lihat tak kalah ia daripada anak kota tentang perkara berpakaian dan berhias. Aturan rumahnya, letak perkakasnya yang bagus-bagus, menarik pemandangan, lebih daripada rumah menak-menak. Parasnya pun ia patut benar ia bersuamikan menak, orang berpangkat. Jadi Akang hendak kawin dengan dia? Bagus, begini nasib kita sekarang. Baik dicari bini muda yang kaya, kata Jubaidah dengan tersenyum, tetapi darahnya mendidih rupanya. Tertawa Surya dengan geli hatinya. "Lekas ke sana saja ingatanmu, Edah. Tak baik dorong seperti itu. Dengarkan dahulu perkataan Akang sampai habis. Maksudku, Abdul Halim sudah hampir tamat sekolahnya.
Kalau ia sudah jadi amtenar, tentu ia mesti berumah tangga, bukan? Jadi dari sekarang sudah patut kita lihat-lihat siapa yang patut jadi menantu kita. Akang pikir Fatimah anak haji yang dermawan itu patut akan jodoh anak kita, bukan untuk akang. Merah warna muka Jubaidah kemalu-maluan. Sungguh pun demikian, ia berkata dengan geram juga, ujarnya. Patut jadi jodoh anak kita, bukan untuk akang. Tetapi kian kemari saja Abdul Halim akang peredarkan. Dengan anak wedana Tasik sudah akang angan-angankan. Sekarang dengan anak orang kaya itu pula. Kalau tanpa pula yang lain yang lebih licin keningnya, tentu gadis desa itu. Siapa namanya? Fatimah. Sudah terletak di belakang pula. Sekaliannya akang palingkan kepada Abdul Halim, anak yang belum tahu apa-apa itu. Akan tetapi sebuah pun tiada berkeputusan, tidak tentu hilir mudiknya, sebab memang perkara Abdul Halim hanya dibulut saja bagi akang. Akan jadi teluk ulakan air saja. Sebenarnya akang yang gila bayang-bayang. Mengapa begitu perkataanmu? Tanya Surya dengan naik darah dan belalak mata, tetapi tak nampak oleh Jubaidah sebab dalam gelap. Tidak patutkah aku tidak berakang lagi memikirkan buruk baik anakku? Bukan kewajiban bapakkah mencarikan teman hidup anaknya? Abdul Halim anakku, anak aku dengan engkau. Tidak wajibkah kita mengira-ngirakan, melayang-layangkan mata siapa yang baik dan layak akan temannya serumah tangga kelak? Yang rasa-rasa layak baginya, yang setuju pada orang tuanya. Coba kau pikirkan dalam-dalam. Kewajiban bapak benar, tetapi baru dalam tahun yang akhir ini akang menyebut-nyebut bahwa Abdul Halim anak akang. Nyebut-nyebut ada akang dengar, hanya menyebut-nyebut saja. Jawab Jubaidah dengan tenang tetapi pedih, sebab tak tertahan-tahan lagi olehnya perasaan yang selama ini melonjak-lonjak dalam dadanya, mencari jalan hendak keluar. Baru sekarang ketika sudah hampir tamat sekolahnya, bukan saya yang mesti memikirkan hal itu dalam-dalam akang, melainkan saya balikan kata itu kepada akang. Coba akang menungkan benar-benar. Sejak anak itu terpencar ke lantai, adakah akang pedulikan? Kurang semangat dalam saya mengandung akang? Jubaidah tak dapat meneruskan perkataannya karena sesak dadanya dan terkunci rongkongnya. Demi teringat olehnya kesedihan masa muda yang dideritanya oleh kelakuan suaminya. Surya berdiam diri saja meskipun ia tinggi hati. Pantang tersinggung kehormatannya, tapi kalau terbuka tambok lama itu, letihlah tulangnya, hilang tenaganya akan bertentangan dengan istrinya. Sekonyong-konyong sebagai terlepas sumbat rongkongan perempuan itu, bangkitkan yang pedih-pedih pun keluar pula dari mulutnya. Coba akang menungkan siapa yang mengasuh Abdul Halim sejak dari kecil. Siapa yang mengongkosi sekolahnya sampai sekarang ini? Kalau tidak karena belas kasihan ayah, maaf, bukan saya sombong, entah bagaimana jadinya anak itu. Takkan sampai dia seperti dewasa ini, bahkan takkan hidup agaknya. Bukan dia saja akang, coba akang pikirkan dalam-dalam. Kita ini pun anak beranak sudahkah terlepas dari tanggungan beliau? Bukankah kita masih jadi beban ayah yang telah tua, yang sepatutnya telah ditanggung dan dipelihara oleh anaknya? Bukan menanggung dan memelihara lagi, akang. Kita sudah tua pula, sudah berpencaharian. Sekarang ketika Abdul Halim telah besar, telah hampir menjadi orang karena belas kasihan orang lain, tiba-tiba akang berasa wajib akan mencarikan dia seorang gadis. Padahal saya kira banyak lagi kewajiban lain yang mesti akang jalankan, mesti akang penuhi, tetapi akang lengahkan, terutama perkara urusan rumah tangga kita yang kelam kabut ini. Memang perkara itulah yang wajib kita perkatakan sekarang, kita perhatikan hingga ini ke atas.
Jubaidah memandang kepada suaminya yang seraya meneguk air seleranya, dadanya yang tiada penuh benar lagi ditekannya dengan tangan kirinya. Dan akan menahan gelora hatinya, Surya duduk mengampai pada sandaran kursi. Kakinya menolak-nolakkan meja, sedang ia mengembus-ngembuskan asap rokok keloteng. Senang saja ia rupanya. Sedikit pun tiada mengesan pada sikap dan geraknya, bahwa umpat-umpatan yang pedih dan kasar itu ada melukai hatinya. Ia pun berkata dengan tenang, "Takkan ku jawab umpat-umpatan engkau itu, biar ku telan saja habis-habis. Yang sudah-sudah itu, yang telah terlampau itu, sudahlah, tak guna dibangkit-bangkit lagi. Apa faedahnya? Cuma sedikit aku tak mengerti akan pendirian engkau. Tolongan ayah engkau, katakan, belas kasihan orang lain. Padahal ayah sendiri yang meminta Abdul Halim tinggal dengan dia sejak dari dahulu. Dan tentang kita masih ditanggungnya. Itu pun perkara dia sendiri, ia suka. Dan karena permintaanmu." "Ya, karena perbuatan akang tidak." "Tunggu, dan apa katamu tadi? Bahwa bapak tiada wajib memikirkan seorang perempuan yang layak akan menjadi jodoh anaknya? Heran. Dan tiada patutkah ayah memelihara anaknya? Tiada patutkah mentua menolong menantu yang tak berkecukupan? Ayahku, mentuaku itu menolong membantu kita sampai sekarang ini. Lain tidak karena ia ingin melihat kita dapat memelihara derajat kita. Engkau sebagai istri priai, sebab ia tahu bahwa kita sendiri tiada cakap berbuat demikian sebab berkekurangan." "Berkekurangan?" kata Jubaidah dengan bernafsu pula. "Berkekurangan karena dibuat-buat, akang. Karena akang tak mau, bukan karena tak dapat menghinggakan bayang-bayang sepanjang badan. Sudah berkali-kali saya ingatkan kepada akang, lebih-lebih dalam waktu yang akhir ini, supaya kita berikhtiar mengurangi belanja sehari-hari. Betul bantuan itu diberikan ayah karena permintaan saya, sebab saya yang mengemis-ngemis selalu kepadanya. Sebab saya tak tahan senantiasa dalam kesempitan, dalam kekurangan karena perbuatan akang sendiri. Akang yang hendak bertuah senantiasa di mata orang, hendak bertuah, hendak indah di mata orang, ada terdengar oleh akang. Oleh karena itu akang tak mau mengurangi belanja sehari-hari itu." Bagaimana juga lagi hendak mengurangi belanja itu?" tanya Surya sambil menentang mata istrinya. Sudah mulai merangsang pula hatinya, kalau bukan tentang perkara lama yang menyinggung riwayat masa muda. Rupanya Surya sanggup mempertahankan dirinya dengan keras. "Segalanya sudah engkau susuti, segalanya sudah engkau hapuskan. Ke kantor aku kadang-kadang sudah dengan perut kosong, tak makan dan tak membawa roti lagi. Aku tahan, sebab begitu yang akan baik bagimu, maka senang hatimu. Dan sekarang apalagi kehendakmu?" "Hendak selamat akang, terpelihara anak-anak kita, lain tidak. Jangan kita bersifat seperti katak yang hendak jadi lembu. Sebelum pecah perut menandingi orang kaya, orang berpangkat tinggi. Kalau sudah begitu, baru senang hati akang? Tidak. Kalau akang mau beria-ria, bersurut lalu dan bermufakat dengan saya tentang masalah yang penting dan sulit itu, banyak lagi jalan yang dapat kita tempuh buat menyeberangi lembah kemelaratan." "Apa misalnya? Coba sebut," kata Surya kepada istrinya Jubaidah. "Maaf, banyak surat utang akang sendiri yang diantarkan orang kepada saya tiap-tiap bulan. Utang yang saya kira tak perlu diperbuat. Dan kata akang, kadang-kadang akang dengan perut kosong dari rumah. Baik, sebab akang tak mau makan pagi bersama-sama dengan anak-anak. Tetapi bon kopi di kantor bulan yang lalu ini saya lihat sudah bertambah dengan bon roti keju. Dan sekaliannya itu harus saya bayar, sebab disodorkan orang kepada saya.
Surya gelisah masa mukanya mendengar penjelasan istrinya Jubaidah. Tambahan pula menonton komedi hampir setiap malam, berjalan-jalan ke desa atau barang kemana hampir setiap hari Ahad atau hari kondangan kemana saja dipanggil orang, terlampau gemar bercampur gaul dengan orang yang tinggi-tinggi dari awak. Ya, bukankah sekaliannya itu jalan uang saja? Oh, jadi kehendakmu supaya aku berperam saja di rumah sepanjang hari? Terima kasih, tiap-tiap orang ada kesukaannya. Saya dari kecil sudah begitu, apalagi bercampur dengan orang-orang besar itu, bukan sedikit faedahnya. Edah manis, aku amtenar, aku anggota pemerintah dalam negeri, aku priayi. Kalau sudah begitu, kata suaminya, kalau Surya sudah memanggakan pangkatnya yang terhormat itu, Jubaidah tidak pula dapat bertutur lagi. Perkara mengurangi belanja dapur, kata Surya meneruskan perkataannya, itu perkaramu sendiri. Baik seleraku akan kau tahan-tahan, baik aku akan engkau tanggang. Ya, bagaimanapun jua pun, bagaimana jua pun, semata-mata terserah kepada engkau sendiri. Akan tetapi, awas, jika datang tamu-tamuku, menteri polisi, clerk, komis, asisten berdana, saudagar, dan lain-lain, jangan engkau beri malu aku. Jangan kurang penyambutan engkau kepada mereka itu. Jangan tanpa olehnya salah suatu perubahan di atas rumah ini, yaitu perubahan yang mendatangkan cacat dan celak. Selama ini keadaanku dalam rumah tangga kita dipuji orang. Namamu jadi buah tutur orang sebagai istri priayi yang tahu memelihara derajat suami. Tapi di balik pembelakangan awak dicibirkan orang, kata Jubaidah dengan pedih hatinya, lalu bergerak hendak berdiri. Amtenar, priayi, hanya untuk kesenangan sendiri. Tunggu sebentar ya, dan lagi tentang perkara babu. Beberapa kali kau katakan kepadaku, ujar Surya pula dengan tiada mengindahkan cemooh istrinya, supaya diperhatikan, supaya ditiadakan saja babu itu. Ya, hal itu terserah kepadamu juga. Kalau engkau suka payah, jangan pakai babu. Akan tetapi, alangkah janggalnya seorang istri priayi bekerja sendiri di dapur, mencuci sendiri, berbasah-basah, berlumur abu dan arang. Istri guru Atmaja bekerja sendiri, akang, kata Jubaidah dengan agak keras, mencoba-coba hendak menegakkan benarnya. Selesai teratur jua rumah tangganya, tak ada janggalnya, saya lihat, meskipun pangkat suaminya, meskipun gaji suaminya lebih besar dari gaji akang, hidupnya senang, ia tak berutang kian kemari. Padahal ia tiada pernah mendapat pertolongan dari orang tuanya atau dari siapapun jua. Kau samakan aku dengan guru itu. Guru percampurannya cuma dengan anak-anak, tetapi aku banyak bergaul dengan pegawai pemerintahan negeri, dengan orang besar-besar. Jauh perbedaan derajat kita dengan dia, Edah. Sebab itu jangan engkau meniru meneladan kepada istri guru itu. Kalau diperhentikan babu, bukankah gajinya boleh diambil pembayar uang sekolah anak-anak? Tentu karena itu kurang jua rekening sebuah. Menjaga kehormatan diri lebih perlu dari sekaliannya, kata Surya dengan keras. Sebab itu tak usah kita perbincangkan juga perkara tetek bengek, perkara yang berkecil-kecil itu. Aku bukannya tiada tahu kewajiban, kita mesti hidup. Tetapi hidup di dunia ini takkan lama. Sebab itu waktu yang sedikit itu jangan dihabiskan dengan berkira-kira saja. Perkara yang akan datang nanti pula diperbincangkan. Tamat, kata Surya kepada istrinya Jubaidah. Belum, akang. Sebab kalau benar filsafat akang bahwa perkara yang akan datang harus diperkatakan nanti pula, mengapa perkara diri Abdul Halim, baik ia akan beristri ataupun tidak, sudah akang reka-rekakan sekarang ini, akan dipertunangkan, akan dikawinkan dengan gadis ini atau itu, dengan anak priayi ini atau anak orang kaya itu? Kembali pula engkau ke pangkal rundingan, sahut Surya dengan agak khawatir. Padahal
Padahal Akang sudah banyak melihat cermin yang kabur dalam perkara itu. Padahal Akang sendiri sudah merasai benar-benar bahwa perkawinan yang ditentukan dan ditetapkan oleh orang tua saja tidak selamat. Padahal anak-anak muda kini sudah berlainan semangatnya, sudah jauh pandangannya tentang bersuami istri itu. Bukan seperti kita orang zaman dahulu, ya, bukan seperti saya ini. Dan tidak insafkah Akang bahwa anak-anak terpelajar sebagai Abdul Halim itu takkan mau lagi dibungkus-bungkuskan saja seorang istri baginya? Anak harus seperintah bapak dalam perkara mencari jodoh, yaitu teman hidup serumah tangga. Akang sulit dan berbahaya. Akang sulit dan berbahaya sekali kalau perintah dikemukakan, apalagi pada kita ini, dalam keadaan kita seperti sekarang ini. Akang priai yang terhormat, sedang urusan rumah tangga Akang sendiri masih porak-poranda. Akang telah memikirkan pula masalah yang belum perlu lagi. Mengapa tidak terpikir oleh Akang bahwa biaya perkawinan itu tidak sedikit, lebih-lebih bagi anak Akang itu? Ya, jangan ditambah-tambah jua beban Akang. Surya berdiam diri, darahnya mendidih, menggelagak benar-benar. Akan tetapi dalam pada itu ia insaf pula bahwa hati istrinya itu pun sedang panas sangat pula. Oleh sebab itu mau tak mau ia pun berkata dengan agak lunak, "Sudah Edah, tak usah direntang panjang jua perkara itu. Rupanya setan berkeliaran senja hari ini, dan engkau belum sembahyang lagi, dan aku pun hendak bekerja sekarang. Aku membawa kerja pulang." Ia bangkit dari kursinya lalu masuk ke dalam kamar tulisnya. Jubaidah menarik napas panjang, letih rasanya tulang anggotanya. Memang waktu maghrib sudah hampir habis. Dari tadi ia sudah gelisah hendak berdiri dari kedudukannya, tapi bahaya yang mengancam sudah tampak-tampak olehnya. Sudah terberumbun di hadapannya, akan menyergap dia sebagai hantu hitam. Apa daya hendak mengelakkan bahaya itu? Apa yang akan dibuatnya? Surya, lakinya, junjungannya, katanya, lebih tahu daripada dia tentang kewajiban. Wahai, dengan perlahan-lahan ia pun bangkit berdiri pula, masuk ke dalam dan terus melalui bilik belakang tempat Saleh dan Aminah menghafal pelajaran dengan riang, ke kamar mandi lalu bersegera mengambil air sembahyang. Ya Allah, moga-moga engkau membelokkan jalan pikiran suamiku yang sesat itu ke jalan yang lurus benar. Demikian doanya dengan khusyuknya sesudah sembahyang maghrib itu. Beberapa bulan sudah Qasim menjadi pegawai magang di kantor Patih Sumedang. Telah sekian lama pula ia mempelajari bermacam-macam pekerjaan administrasi. Menjalankan mesin tulis ia sudah pandai, bahkan sudah cepat dan cekatan. Balas-membalas surat perintah, surat dinas, baik dalam bahasa anak negeri maupun dalam bahasa Belanda. Membuat proses verbal perkara kecil-kecil, mengisi daftar ini dan itu tiada sukar lagi baginya. Sekaliannya itu dipelajarinya bukan di kantor saja, tapi terutama pula di rumah kepada Raden Atmadinata yang memandang dia sebagai anaknya sendiri. Sifat orang muda itu pendiam, tiada banyak cakap dan tak banyak bermain-main. Kesukaannya bekerja bertekun menambah ilmu pengetahuan, akan tetapi ia tiada tinggi hati, terjauh daripada sifat sombong. Tegur sapa orang kepadanya tiada pernah dilengahkannya, senantiasa dijawabnya dengan manis dan sopan santun. Cuma hatinya pantang tersinggung, naik sekali darah ke kepalanya sehingga dalam sekejap mata saja air mukanya yang tenang berubah menjadi masam dan keruh jika ia mendengar salah satu perkataan atau sindiran yang agak mengenai dirinya. Pegawai kantor Patih sesudah bercampur sebulan dua dengan dia, kebanyakan sudah tahu akan sifatnya yang demikian. Mereka itu sudah pandai membawakan tabiatnya, oleh karena itu sedikit pun tak ada celah pergaulan mereka itu dengan dia.
Selalu aman, selalu kedua belah pihak beramah-ramahan, sebab memang tingkah laku Qasim lemah lembut jua. Kalau pandai membawakan tabiatnya dengan siapa saja, dengan sekalian pesuruh pun bukan main ramah dan manis tutur katanya. Yang karib benar pergaulan Qasim ialah dengan juru tulis dan pembantunya, tak ubah keduanya sebagai saudara tua baginya. Mereka itu yang mengajar dia bekerja di kantor, mereka itu pula yang memimpin dia dalam jabatannya. Kebalikannya, kedua pegawai itu pun banyak pula beroleh pertolongan dari Qasim, terutama dalam hal mengertikan peraturan atau perundang-undang yang tertulis dalam bahasa Belanda, karena mereka itu kurang paham akan bahasa itu. Sementara itu, pertolongan asisten Perdana TB tiada kurang pula kepadanya. Hanya dengan Mantri Kabupaten tak dapat dikatakan dengan pasti buruk atau baik pergaulan orang muda itu. Betul, Surya yang menjadi kepala kantor yang membagi-bagikan kerja kepada pegawai lain-lain, tetapi perhubungan Qasim dengan dia kurang benar rupanya. Kalau tak perlu betul, jarang sekali ia mendekat ke meja mantri itu atau bertanya-tanya kepadanya. Entah ia takut kepada Surya, entah benci kepada orang yang tinggi hati itu, tiada dapat dinyatakan. Pada suatu pagi hari, asisten Perdana TB sebelum berangkat dengan Patih ke desa, minta tolong kepada Qasim akan mengantarkan sepucuk surat ke kantor asisten residen Kla. Rupanya surat itu penting. Asisten Perdana itu lebih percaya menyerahkan dia ke tangan Qasim daripada ke tangan salah seorang pesuruh. Kira-kira pukul 11 Qasim minta izin kepada juru tulis hendak pergi meluluskan permintaan itu. Ketika ia lalu di hadapan meja tulis Mantri Kabupaten, ia pun ditahan oleh Surya yang mengangkatkan kepala dari kerjanya. "Hei, hendak kemana engkau?" katanya dengan agak keras. Qasim tertegun, darah naik ke mukanya. "Ke kantor tuan asisten," katanya dengan cepat sambil melangkah ke pintu. "Mengapa? Hendak bermain-main? Patut kerjamu tidak? Kurang sempurna, banyak salah." "Juragan," kata Qasim dengan sesak napasnya. "Dan sekarang dengan tak setahu saya engkau hendak pergi?" "Juragan, saya disuruh oleh juragan asisten Perdana tadi, dan saya sudah minta izin kepada juragan juru tulis." "Tetapi cuci gelasku sebentar," kata Surya pula, seraya mengingsut sebuah gelas besar yang terletak di atas mejanya arah dekat orang muda itu. "Lekas, saya haus." "Saya bukan bujang juragan," jawab Qasim dengan suara gemetar. "Tidak mau? Engkau tidak mau menurut perintahku?" tanya Surya dengan heran dan marah. Perkataan itu terdengar kepada sekalian isi kantor. Segala pesuruh berdiri dari tempat duduknya memandang kepada Qasim tenang-tenang. Warna muka orang muda itu merah padam, matanya bersinar-sinar, bukan main marahnya. Karena ia berasa dihinakan, ia pun berkata pula dengan gagap, "Saya bukan bujang juragan. Aku kepalamu, tuanmu, tahu? Kepada aku engkau mesti minta izin jika hendak kemana-mana dari kantor ini," tegas Surya kepada Qasim. "Dan saya bukan tukang cuci gelas. Keras kepala, binatang engkau. Ini Mantri Kabupaten, Mantri Surya, mengerti? Awas," kata Surya. Qasim gemetar, kedua bibirnya bertaut dan matanya terbelalak berapi-api. Ia melangkah mendekati meja mantri dan membulatkan tinjunya. Seketika itu juga tangannya dipegang oleh Suminta cepat-cepat, lalu ia ditariknya keluar. "Sudah, Juragan Qasim," katanya perlahan-lahan. "Pergilah. Mana gelas itu, Juragan Mantri? Saya cuci. Saya beli kopi sekalian." Surya berdiam diri, dagunya gemeletuk karena berang sejurus antaranya. Ia pun memegang tangkai pena, seakan-akan hendak bekerja pula, akan tetapi tak dapat, hatinya masih berang. Dengan segera ia bangkit berdiri dan pergi ke kamar juru tulis yang telah mulai meneruskan kerjanya. Begitulah jadinya jika anak sampah semacam itu dimanjakan.
katanya dengan kasar dan keras. Bagai membesarkan anak macan, berani ia membantah perkataanku. Perintahku ini dari dulu sudah kuingatkan kepada juru tulis. Apa gunanya dia ditaruh di sini? Kurang ajar, tak tahu adat sedikit juga. Oh, bukan saya yang menempatkan dia di sini, Juragan, melainkan Juragan Patih sendiri, sahut juru tulis Sastrawijaya dengan lemah lembut. Dan sabar sedikit, saya kira Juragan pun terdorong juga. Oh, juru tulis berpihak kepadanya, mempermenangkan dia, tanya Surya dengan menentang. Saya minum dahulu, Juragan, itu kopi sudah datang. Dan saya tidak berpihak kemana-mana, hanya saya pikir takkan sampai terjadi apa-apa jika Juragan berlaku agak halus sedikit. Berlaku dengan halus? Jadi aku kasar? Kata Surya kepada juru tulis. Apa salahnya jika Juragan minta tolong kepadanya? Tadi saya tidak minta tolong, tidak, melainkan memerintahkan dengan keras. Juragan Mantri ini saya akan lebih tahu daripada saya tentang hal itu. Apalagi anak muda-muda sekarang, sudah jauh bedanya dengan anak-anak masa kita. Juragan, mereka itu sudah tahu akan harga dirinya. Tak dapat kita main perintah-perintah saja lagi. Tetapi jika dengan halus, di mana semut yang tak mati karena kemanisan? Kopi, Juragan, kopi, kata pesuruh kepada Surya. Godber, letakkan ke mejaku, sahut Surya dengan marah. Dan sedangkan tidak diberi hati sedemikian, lagi begitu peranginya keras kepala, congkak, tak menurut perintah kepala, tapi rusaknya akhlak anak itu. Lain tidak Juragan Patih dan Juragan Asisten Berdana juga, sebab mereka itu selalu memanjakan dia. Tidak, dengan saya tak dapat begitu, katanya pula dengan berungut seraya kembali ke kamarnya. Nanti ku hajar, kata Surya. Di luar panas terik, tapi seolah-olah tiada terasa oleh Kosim. Ia berjalan cepat-cepat. Hatinya sangat sakit, pedih, sebab dihina oleh orang yang lebih berkuasa daripada dia. Sangat malu ia akan dirinya sendiri dibuat orang sedemikian, sedang ia berasa tiada bersalah sedikit jua. Betul Surya kepalanya, tapi patutkah ia merendahkan dia semacam itu? Ia bekerja di kantor itu jadi magang, bukan jadi bujang. Awas, pikirnya. Biar aku keluar dari kantor, biar aku tiada bekerja, asal jangan dibuat orang seperti budak. Aku sudah biasa melarat, takkan mati tiada makan. Dengan pikiran sedemikian, ia pun sampai ke tempat yang ditujunya. Ia masuk ke dalam sebuah ruang kantor, lalu minta bertemu dengan Komis A. Jensen. Kosim diterima oleh komis asisten residen itu dengan manis. Panas, engkau tidak berkereta angin, Kosim, katanya dengan senyumnya, ketika dilihatnya muka Kosim merah padam dan peluh merengat di dahinya. Tidak, Tuan, jawab Kosim sambil mengeringkan keringat dengan sapu tangannya. Duduk engkau sebentar, kata komis itu pula setelah selesai membaca surat yang diberikan orang muda itu kepadanya. Saya balas surat ini, dan asisten Berdana ada di kantor sekarang. Tidak Tuan, ia pergi ke desa dengan Juragan Patih. Kalau begitu lebih baik surat ini tidak saya balas, nanti saja bertemu dengan dia. Baik Tuan, kata Kosim kepada Tuan Komis. Dengan segera Kosim balik ke kantor Patih kembali. Setelah sampai, ia pun duduk pula ke tempatnya, bekerja seperti biasa. Sedikit pun tiada diindahkannya pandang orang kepadanya. Ketika kantor sudah tutup, Surya dan orang lain-lain sudah pulang ke rumahnya masing-masing, Kosim bermohon kepada juru tulis dan pembantunya akan mengudian sebentar. Keduanya memandang kepada orang itu dengan sayu, lalu duduk di kursinya. Sunyi sejurus, seorang pun tiada membuka mulut. Tiba-tiba juru tulis berkata dengan perlahan-lahan, "Apa kehendakmu, Kosim? Coba katakan kepada kami." Sekali-sekali
Saya tidak bersenang hati diperbuat Juragan Surya seperti tadi itu. Saya dihinakannya. Juragan Juru Tulis kepada saya. Bahkan lebih dari itu, bapak saya di kantor ini. Dan saya selalu menghargakan segala pengajaran Juragan. Dan engkau, Hamjah, saya pandang lebih dari saudara saya. Sekarang saya minta timbangan kepada Juragan. Layakkah dia menghinakan semacam itu? Sastrawijaya berdiam diri dengan ingat-ingat, tetapi Hamjah mengeluarkan sigaret dari dalam sakunya. Sambil membakar rokok itu, ia pun berkata dengan lurus, "Menghinakan orang tentu tak layak, Qasim. Penghinaan apa saja pun tidak patut sekali-kali. Demikian perasaan saya. Akan tetapi..." "Ya, perasaan saya pun demikian juga," kata Sastrawijaya kepada Qasim. "Akan tetapi sebelum kita memberi timbangan tentang sesuatu perkara, harus kita berpikir baik-baik dahulu. Ibarat barang, lebih dahulu barang itu kita tangkap, telentangkan, kita perhatikan kedua belah pihaknya, supaya jelas nampaknya. Kalau saya katakan, Juragan Surya adalah tadi itu, Juragan Surya salah tadi itu. Bukan maksud saya bahwa engkau pun tidak bersalah pula, Qasim." "Apa kesalahan saya?" tanya orang muda itu dengan tercengang. "Engkau pendorong, penaik darah. Lekas amat engkau memasukkan perkataan orang ke dalam hati. Kalau engkau ingat bahwa Juragan Surya atasanmu, bahwa ia jauh lebih tua daripada engkau dan sudah sepangkat dengan ayahmu, tentu takkan berani engkau mengatakan tidak mau disuruhnya." "Ya, aku dibuatnya lebih rendah, lebih hina daripada bujangnya," kata Qasim. "Bagaimanapun juga engkau patut menolong dia. Engkau muda, dia sudah tua. Engkau magang, dia menteri kabupaten dan kepala pemimpin kita di kantor ini. Jadi patut engkau berlaku dengan hormat kepadanya." "Jadi saya Juragan pandang kurang hormat? Tak tahu adat?" kata Qasim dengan sebal dan sedih. "Mentang-mentang saya anak kecil, tapi saya ada juga berperasaan peri kemanusiaan. Tahu saya akan harga diri saya, akan kewajiban saya di sini. Saya bukan jadi bujang. Maaf, Juragan, tapi kalau dengan baik, apa saja perintah orang saya turut. Jangan saya dihinakan." "Siapa tahu ia menyuruh engkau tadi bukan dengan maksud hendak menghinakan," kata Hamjah dengan cepat. "Boleh jadi engkau disangkanya anaknya. Kalau demikian sangkanya, 1000 bersyukur. Saya terima dengan senang hati. Tetapi bukan demikian laku bapak kepada anak. Bapak takkan menyuruh anak dengan belalak mata, dengan kasar dan bengis dan ancaman. Tidak. Sekarang saya minta pertolongan kepada Juragan, supaya kata-katanya yang keji, penghinaannya itu, besok dicabutnya." "Apa maksudmu?" tanya juru tulis dengan heran. "Saya dihinanya di kantor ini, di muka orang banyak. Saya minta supaya penghinaan itu ditelannya besok pagi di muka orang banyak pula. Ia mesti minta maaf kepada saya." "Minta maaf kepadamu? Surya, orang tua, akan menyembah kepadamu?" tanya Sastrawijaya dengan berang. "Minta maaf," jawab Qasim dengan pendek dan tetap, "sebab ia bersalah kepadaku. Walau saya anak kecil sekalipun, saya yakin kebenaran itu bukannya ada pada pihak orang besar saja, Juragan." Tak mungkin, takkan mau dia." "Kalau dia tidak mau, saya tahu apa yang hendak saya kerjakan," kata Qasim kepada mereka, yaitu Sastrawijaya dan Hamjah. "Engkau hendak mengadu kepada Juragan Patih atau kepada asisten Wedana?" tanya Hamjah dengan marah. "Tidak ada engkau berniat demikian, bukan? Kalau engkau adukan, tentu kita kena marah semuanya." "Lebih-lebih saya," kata Qasim pula dengan panas hati. "Kalau ia tidak mau minta maaf pada saya ini, saya ajak dia berkelahi. Apa boleh buat, makan pisau saya di perutnya." Sastrawijaya terkejut, Hamjah ketakutan, keduanya menentang muka orang muda itu dengan heran. Mereka itu sudah lama tahu bahwa Qasim sangat keras hati, akan tetapi bahwa ia akan sampai hati mempergunakan senjata tajam. Karena penghinaan yang demikian, baru ketika itulah diketahuinya
Dengan tenang dan lemah lembut, juru tulis berkata pula, sabar, sabar Qasim, sabar Den Qasim, jangan diperturutkan hawa nafsu, jangan diperturutkan hati panas, hati berang. Kebenaran takkan diperoleh dengan pikiran yang kurang sehat, dengan akal sontok. Saya berkata sebagai menyalahkan engkau, lain tidak karena saya sayang kepadamu. Engkau masih muda, kataku tadi, dan perangi serta tabiat yang digerakkan oleh darah muda itu kadang-kadang melampaui batas. Tapi masih muda dibentuk-bentuk. Tidak selamanya apa yang baik pada pikiranmu baik pula bagi orang lain dalam pergaulan. Dalam memelihara harga diri sendiri, patut pula ditenggang kehormatan orang lain, itu sabar. Ya, nanti sabar bicarakan perkara itu dengan dia. Itu yang saya harapkan juragan, tidak lain hanya supaya rundingannya yang terlanjur itu dicabutnya kembali, kata Qasim kepada Sastrawijaya dan Hamzah.